Halo sahabat Kepers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Di episode sebelumnya kita sudah menghadirkan narasumber seorang pria. Biar adil, sekarang sudah hadir seorang wanita yang pasti di hadapan saya. Dan nanti kita akan korek-korek lebih dalam lagi dan menggali informasi tentang deposito. Kenapa deposito? Karena episode yang akan kita bahas untuk episode podcast sekarang adalah tentang deposito. Kita langsung kenalan aja dengan halo. Hai. Hai sis. Hai sis. Gue enaknya manggil sis atau kak ya kak? Kayaknya enakan manggil kak aja kali ya. Iya kak, tapi kayak toko nggak sih? Mampir kak. Selamat pagi kak, mampir kak. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, biar lebih agak sedikit lebih deket aja. Lebih muda lebih tepatnya. Muda, oke. Sekarang biar teman-teman kita di sini tahu nih siapa lu sebenarnya. Langsung aja deh. Kenalin diri lu siapa, terus kerjaan lu apa, terus di sini lu mau ngapain? Halo guys, perkenalkan nama gue, boleh pakai gue kan? Boleh. Bebas boleh kan, banget. namanya juga anak Boleh. muda ya guys. Nama gue Yolanda, umur yang pasti udah bukan muda lagi dong. Dan Berapa? Boleh nggak usah dibilang, oke? nggak usah dibilang dong. Oke. Terus pekerjaan gue adalah seorang marketing, dulunya ya marketing, tapi sekarang gue dipercaya memegang sebuah cabang prioritas yang isinya basicnya itu cewek semua. Gue bekerja di tempat gue sekarang itu hampir 17 tahun guys. Wow. 17 tahun tahun. itu bukan sebentar ya. Ya, dari zaman gue masih muda sampai ya sekarang inilah. Oke. Terus kita langsung aja nih karena kita berbicara tentang Oke, Kak. tentang apa namanya deposito. Oke. Gue pengen tahu dong perbedaan deposito di bank sama deposito di koperasi itu apa sih bedanya? Deposito, oke. Deposito itu adalah sebuah tabungan Oke. yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, seperti tabungan harian tuh. Misalnya kalau kita punya tabungan kayak celengan biasa lah ya, mungkin kita bisa ngambil kapan aja kan. Tapi kalau deposito itu ada jangka waktunya. Dan itu sudah ditentukan. Sudah di ditentukan awal. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan maksimalnya. Oh jadi nasabah itu diberikan kesempatan untuk memilih mau berapa bulan dia mau menyimpan uangnya di Betul. suatu tempat. Ya, Oke, jadi ada yang 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 6 bulan sama 12 bulan. Oh oke, jadi itu deh guys. Terus kalau misalkan lu udah tadi bilang udah sekitar 17 tahun ya? Oke. 17 tahun. Boleh Hampir ya, tahun depan bulan Januari 17 tahun. ceritain dong cerita-cerita yang paling seru selama lu menjadi Jadi tempat gue ini. Oke. Sukanya pasti banyak. Yang sukanya dulu boleh. Sorry, yang dukanya Yang dulu. jelek dulu lah ya. Jadi awalnya itu gue kerja di sini tuh bukan sebagai as a marketing. Karena basic gue itu sebenarnya tuh lulusan Akademi Sekretari and Management. Oh, oke. Jadi awalnya gue sekretaris. Terus jadi nyemplung ke sini gimana ceritanya? Jadi si bos ini ngeliat gue kayaknya nggak cocok nih di dalam, nggak cocok tuh, kayaknya gue pantasnya tuh gue keluar lah, mungkin gue yang Beredar orangnya gitu ya? rame gitu kan, gampang gampang kenal orang, sosialisasinya mungkin lebih gampang, terus dicobain dong Yol, kamu jadi marketing kata dia gitu kan. Itu tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? Lupa. Pokoknya gue dari masuk 2004 itu cuma sekitar 1-2 tahun gue jadi sekretaris. Oke. Selebihnya marketing. Terus udah kayak gitu, oke Pak, dicoba. Ya udah, akhirnya gue coba ya jadi marketing, ternyata oh enak banget ya, gue nggak harus stay di kantor, gue jalan-jalan, gue banyak ketemu orang yang berbagai macam karakter. Karena mungkin basicnya lu sering seneng ketemu orang ya daripada Seneng lu standby hangout ya, lebih di tepatnya. kantor kali ya. Iya. Oke. Gue seneng hahaha sama orang, tapi ya orangnya yang bikin gue nyaman ya. Kalau yang ngebetain sih males juga gue ngomong kan. Oke. Ya terus kalau misalkan lu boleh cerita nih, lu kan biasa ketemu dengan nasabah nih, terus lu ketemu. Tapi tadi belum gue jawab loh, apa tuh sukanya gue selama kerja di sini kan. Oh iya oke, lu mau jawab sekarang boleh. Iya, Sebetulnya nanti jadi ada suka itu banyak banget. Jadi gue kenal sama bos gue dari gue masih masih muda, dari gue belum menikah sampai gue menikah terus gue punya anak. Itu kerja di sini tuh berbagai macam pengalaman tuh ditawarin ke gue
dipelajari sama gue. Jadi tuh nggak cuma tentang kerjaan, kehidupan gue juga tuh gue banyak belajar di sini gitu loh. Contohnya apa ya? Sukanya banyak itu, contohnya tuh kayak misalnya gue banyak menikmati dunia luar. Dunia luar tuh dengan kata lain, gue tuh jalan-jalan di dalam pekerjaan gue ini, dari gue keliling Indonesia, terus gue dapet reward dari hasil kerja gue yang dikatakan berhasil itu. Gue dapet jalan-jalan ke Eropa, Asia mah nggak usah diomong lah ya. Jadi dengan kerja di deposito itu lu bisa Jalan-jalan, ya? iya. Seru juga ya. Tahun lalu terakhir kan gue ke Eropa. Ke Eropa guys. Iya, ke Eropa guys, 2 kali loh guys, gratis guys. Gratis ya? Wah. Gratis, catet gratis. Boleh ajak-ajak kita dong. Boleh, kalau mau jadi marketing aja guys. Jadi marketing. Selain dapat gaji, bonusnya banyak guys. Itu kan yang seneng ya, yang Seneng seneng banget, ya. Terus gitu. kalau kayak semacam cerita lu ditolak sama nasabah itu Udah pernah nggak biasa. sih? Udah biasa, itu udah makanan sehari-hari ya. Ya misalnya kan, jadi nasabah itu nggak semuanya dapat dari gue ya. Jadi kan ada yang mungkin gue dapat referensi dari si A, si B, itu bagaimana cara kita mengembangkannya. Jadi teman-teman, untuk jualan produk koperasi itu nggak mudah karena image-nya koperasi itu jelek. Itu dia. Koperasi itu kumuh, koperasi itu desa banget, koperasi unit desa. Pas saya Yolanda dari koperasi, koperasi. Tapi kan dia baru denger gue dari telepon, dia nggak ngeliat tampilan gue, bang. Ya, mungkin Bang aja lewat marketingnya. Betul, gitu loh. dan itu juga mungkin salah satu yang jadi kayak semacam orang agak ragu untuk nyimpen deposito di koperasi. Walaupun sebetulnya kalau misalkan yang udah gua baca nih, bunga imbal jasa atau bunga deposito di koperasi itu ternyata jauh lebih besar daripada di bank. Coba koreksi, bener apa enggak? Betul. Betul. Jadi ya, yang tadi seperti AA bilang tuh ya, kita bunganya lebih besar dari bank satu, pajak kita lebih kecil. Terus pasti nanya gimana dengan keamanannya. Nah itu dia. Dengan kata lain, kalau di bank tuh ada LPS guys. Nah di sini gue jelasin ya, LPS itu yang akan menjaminkan uang nasabah di bank, katakanlah bank besar, bank plat merah, dengan katakan plat merah itu artinya bank pemerintah ya, itu maksimal 5%. Dengan kata dipotong pajak 20%. Kalau kita itu kan maksimal tuh 9,8 untuk 1 tahun. Terus pajak koperasi itu hanya 10%. Oke, gue potong. Kalau di bank maksimal kira-kira bisa sampai berapa? Maksudnya maksimal bisa bunganya. Kalau untuk mungkin kita bisa katakan special rate ya. Special rate maksimal ya 8 lah ya. 8 ya. Ya. Ya mungkin kita sekarang berbicara tentang keunggulan deposito di koperasi dibanding kita menyimpan deposito di bank kali. Ya, betul. Oke. Pokoknya di koperasi itu banyak ya. Satu lagi ya sebenarnya teman-teman, kalau nasabah yang udah gue kenal sih mungkin gampang lah gue ngerayunya, udah ikut gue percaya sama lu kok gitu kan. Tapi kalau yang bener-bener nasabah awam, kita menjelaskan memang harus banget tuh dari itu nol. dia salah satu pertanyaan gue yang mungkin bisa lo ceritain ke teman-teman marketing, kalau misalkan untuk kita mengenalkan produk deposito ke orang yang belum tahu deposito apa sih, kayak gimana lu step-step yang akan lo ambil tuh kayak gimana sih? Mungkin gue perkenalan sama dia ya, gue buat dia nyaman dulu lah ya sama gue. Rata-rata memang nasabah gue itu ya mungkin nggak, sorry ya, maksudnya bukan kenal tuh sama kitanya, bukan sama perusahaan yang kita bawa gitu. Jadi dia yakin sama kita dulu. Berarti, begitu juga dengan marketing bank, mungkin si nasabah itu pun itu ya kenal ya sama si marketingnya. Berarti mau nggak mau personal appearance kita juga harus oke ya. Iya nggak sih? Sekarang gimana kalau misalkan kita penampilan cuma biasa doang, kita mau ketemu orang untuk mengajak orang-orang untuk ikut gabung di deposito kita, sedangkan kita cuman berpenampilan biasa doang, itu nggak mungkin juga kali ya, Mbak? Ya betul, tapi maksud di sini berpenampilan biasa maupun tidak biasa itu jangan disalahartikan guys. Jadi penampilan biasa maksudnya kita tuh jangan kucel lah ya kalau mau ketemu orang guys. Jadi kita tuh yang minimal tuh rambutnya kerli-kerli lah gitu kan. Kalau buat cewek perlu ke salon nggak sih? Perlu banget. Jadi lu setiap ketemu nasabah ke salon nih? Harus. Pokoknya gue harus tahu nih kapan gue mau ketemu nasabah.
jadwal gue tuh harus rambut gue minimal cakep lah ya. Nah, berarti lu kan tadi dengan rambut curly, dengan Iya. bibir yang merah merona Bibir. dan Pokoknya andalan gue bibir sama rambut guys. terus kalau misalkan lu di suatu saat lu pernah nggak sih misalkan ketemu klien terus kliennya agak susah juga mereka mau gabung sama kita. Terus ada yang lu menggunakan cara-cara yang agak sedikit nakal biar oke lah, biar lu mau masuk ke naruh duitnya ke tempat kita tapi kitanya caranya ya agak sedikit gitu lah ya. Pernah nggak sih cerita dong? Jujur selama 16 tahun setengah ini nggak pernah ya? Karena gue sendiri ya orangnya nggak suka sama orang kayak gitu. Pokoknya prinsip gue berusaha maksimal mungkin ya, kasih tahu jelasin ke dia profesional. Selebihnya kalau dia nggak mau udah gue diemin aja dulu. Tadi juga nyari gue kok. Iya paling nanti 1-2 bulan ke depan gue coba lagi usaha apa kabar ibu apa kabar. Nanti kalau dia penasaran dia pasti hubungin gue gitu. Oke. Jadi nggak pernah gue pakai cara-cara gitu. Jadi perlu digarisbawahi nih. Karena nggak bisa gue juga. Nggak bisa. Gue orangnya nggak bisa basa-basi. Terus kalau misalkan jam kerja nih, kalau misalkan lu kerja di kantor yang benar-benar standby di kantor tuh dari jam 8 sampai jam 5 standby di kantor dong. Berarti kalau lu sendiri kayak gimana nih? Kalau dulu ya mungkin gue marketing full tuh ya berarti gue kelilingan. Kebetulan sekarang kan gue dipercaya sebagai pimpinan marketing itu dengan kata lain sebagai KCU prioritas. Oke guys, di sini gue jelasin ya. Gue sambil minum ya kak. Oke kak. Jadi di sini tuh gue megang KCU prioritas tuh ya. KCU prioritas itu adalah labelnya tuh dulu dibentuk kenapa? Untuk nasabah yang 100 juta ke atas, jadi dikatakan prioritas. Jadi yang masuk ke gue tuh nggak boleh di bawah 100 tuh. Dan kita membentuk sama kayak perbankan tuh ada prioritas tuh, dan kita dibuatnya cewek semuanya. Disitulah gue dipercaya, gue megang di situ. Nah, gue potong sebelum lanjut. Tadi kan lu bilang nominal 100 juta ya. Sebetulnya minimal deposito yang lu teman-teman bisa simpen di tempat lu itu berapa sih? Soalnya kan 100 juta, wah gila nih 100 juta. Zaman sekarang ya 100 juta ya guys. Minimal tuh berapa sih kalau misalkan punya uang berapa bisa menjadi deposan? Nah ini juga kelebihannya tempat gua nih. Jadi kalau di tempat lain tuh ya, misalnya di bank, bukan tempat lain gua bilang ya. Kalau di perbandingan gua kan pasti bank sama BPR. BPR tuh Bank Perkreditan Rakyat lah ya. Jadi kalau di tempat kita ini dari 1 juta guys, lu bisa deposito 1 juta. Bunganya itu mau 1 juta, 1 M sama semuanya. 1 juta bisa deposito ya? 1 juta bisa deposito. Oke. From 1 juta. 1 juta ya. Jadi kapan lagi kalau di bank, lu tahu kalau di bank tuh minimal 7.500.000. Masing-masing bank beda-beda lah. Ada yang, tapi setahu gue ya dulu tuh minimal 7.500.000. Ada yang minimal 10 juta, di kita hanya 1 juta, teman-teman bisa deposito. Wah seru banget ya guys, jadi dengan 1 juta lu bisa nyimpen uangnya di deposito. Sekarang kita berbicara tentang keamanan ya, keamanan. Tadi kan sebetulnya lu udah nyinggung bahwa depositonya sudah, tadi apa? LPS ya? Iya, kan? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Jadi LPS itu kalau teman-teman yang nggak tahu nih, gue kasih tahu ya, LPS itu suatu lembaga yang untuk menjamin keuangan nasabahnya. Dengan kata lain, kalau sekarang dulu siapapun yang nyimpen uang di bank itu tuh dijamin oleh si lembaga LPS ini maksimal 2M. Nah selebihnya kalau misalnya dia naruh lebih dari itu, tiba-tiba ras, itu yang nanggungnya banknya. Jadi nggak full semuanya. Misalnya lu naruh 4M nih, 2M ini LPS tanggung jawabnya, 2M lagi ya si banknya itu mampu apa enggak gitu loh. Dan pasti dipastikan memang aman ya? Iya aman, jadi lu pembandingnya kan pasti orang yang naruh di Kopus, lu ada LPS-nya nggak sih gitu kan. Terus kalau kita tuh nggak ada LPS karena kita belum koperasi, tidak ada, belum diharuskan mendaftarkan untuk LPS itu. Tapi kita kan di bawah Kementerian Koperasi. Jadi koperasi ini tuh tidak hanya simpan tapi ada pinjam. Makanya disebutnya KSP kan, Koperasi Simpan Pinjam. Ya kenapa gue bilang ini aman atau enggak? Karena memang ada beberapa kasus koperasi banyak yang banget. Itu kan, itu salah, dia bisnisnya salah. Kalau gue kan jelas bisnisnya kredit pensiun guys. Jadi gue tuh bisnis lending, tempat gue tuh kredit pensiun, bukan yang main yang macem-macem, enggak. Oke. Jadi itu guys, kalau misalkan memang di tempatnya Yolanda, kalau boleh tahu di tempat lu apa? Nama tempat kerjaan lu apa sih mbak? Namanya, dia tadi ngomong lu nggak nanya ya, udah mau berakhir baru nanya.
Namanya Koperasi Nusantara guys, satu-satunya koperasi digital. Koperasi Lu bisa Nusantara. lihat dong di websitenya, nanti gua kasih tahu ya Ada websitenya. Instagramnya? Ada Instagramnya. Ada websitenya? Ada. Jadi buat teman-teman bisa cek Bisa Instagramnya, ada websitenya juga. Kemudian ada apa lagi nih Mbak? Informasi tentang Kita punya tabungan Digi, Kopnus Digi namanya. Hmm. Pokoknya lu harus lihat di Instagramnya. Itu semua lengkap banget tentang Kopnus tuh apa aja. Banyak iklannya lah, nggak cuma iklan produk aja. Gitu. Terus kegiatan-kegiatan kita tuh apa aja. Jadi kita tuh image koperasi yang deso itu tuh mau ditinggalin tuh. Lu tahu nggak sih yang Apa tuh? kerja di tempat gua tuh anak muda semua. kapan-kapan mungkin bisa mampir ke tempat lu juga kali Boleh. ya Kak? Kayak dikit lagi gue juga lengser sih. Udah bukan muda lagi kan guys. Kenapa lengser nih Gitu. ceritanya? Ya udah, jadi itu aja, penasehat aja. Penasehat aja, oke. Mampir-mampir lah ke kantor, itu anak muda semua, anak muda yang bukan cuma anak muda yang cuman hahaha hihihi ya, semua anak mudanya tuh yang oke-oke banget. Pokoknya apalagi anak-anak apa tuh namanya tuh yang bikin-bikin kayak gini, kreatifnya ya. Kreatif. Itu kreatif banget, bener-bener muda banget guys. Lu harus tahu itu ya, anak kreatif di tempat gua tuh suruh bikin apa aja jadi gitu loh. Jadi ya oke banget. Mantap guys. Jadi gua ketularan muda juga gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke deposito boleh? Oke, boleh. Nah, sekarang mungkin beberapa teman kita pengen tahu juga cara ngitung deposito kayak gimana sih? Cara perhitung misalkan lu Iya, naruh iya. uang 10 juta, lu akan dapat berapa, itu dikali berapa kali berapa boleh di Mungkin gua nggak akan, karena di sini nggak ada kalkulator ya. garis besarnya aja Garis deh. besar aja, gua akan kasih tahu rumusan aja. Hmm. Jadi tuh rumusnya itu kalau 100 juta tuh nominalnya ya, Ya, misalnya. ah. Jadi rumusnya tuh 100 juta dikali rate-nya dia, misalnya katakanlah 8% dikali 8% kali 30 itu jumlah hari dalam satu bulan. Berarti bisa ada 30. Kita bunganya harian dihitungnya. Oh, Terus dibagi 365 itu jumlah hari dalam satu tahun. Terus dikurangi 10% pajaknya. Itulah hasil net yang lu dapat. Berarti memang tetap ada pajaknya ya, 10% Iya. ya. Jadi kalau 100 juta itu sekitar 600-700 ribuan lah. Lumayan Dapatnya. juga ya. Lumayan. Jadi Kalau di bank setengahnya loh. Oh ya. Iya, kalau di bank itu setengahnya. Jadi di kita bisa dapat 1 juta, di bank itu setengahnya. Teman-teman bisa kok. Jadi nominal dikali rate dikali 30 hari dibagi 365 hari dipotong pajak 10% hasilnya. Jadi buat teman-teman yang punya 100 juta nih, daripada kalian simpan di bank, nah gimana kalau misalkan kita taruh di deposito Ayo, aja? hubungi saya ya guys. Nomornya nanti ada di mana? Nanti nomornya tolong di Boleh, kasih boleh. Jangan lupa nanti tim kreatif bakalan Iya, tolong naruh. cantumin nomor handphone saya. Jadi di situ saya open untuk siapa yang mau deposito, call me. Ya. Oke guys, tadi kan kita ngomongin tentang keunggulan deposito, tapi kita juga mau sharing nih, ada beberapa mungkin kekurangan yang bisa kita ceritakan ke teman-teman. Ada nggak kira-kira kekurangannya? Kekurangannya deposito sih cuma satu ya kalau menurut gue ya. Kekurangan itu lu nggak bisa cairin sewaktu-waktu itu tadi gitu loh, bukan kayak tabungan biasa. Lebih banyak kelebihannya. Kelebihannya Iya, ya. Tadi seperti kelebihannya. yang lu bilang, deposito itu bunganya lebih tinggi daripada Iya. tabungan, dan bunganya lebih tinggi dari bank, betul? Dari bank umum dan bank BPR, karena kita patokannya minimal BPR. Dan mungkin bunganya juga jelas ya, Jelas. di awal, seperti perjanjian di awal kalau Iya, misalkan. lu bisa ditransfer ke rekening lo maupun lu bisa di apa ya, roll over. Oh jadi terus. bunganya tuh langsung masuk ke rekening kita Iya, bebas per bulan. per bulan. Jadi kalau selama 3 bulan kontraknya, tiap bulan selama 3 bulan ditransfer. Tapi kan ada bank yang lu 3 bulan kontrak, di bulan ketiga baru ditransfer kan bunganya. Kalau di kita nggak, per bulan. Jadi mungkin deposito ini juga cocok buat orang yang tidak mau mengambil resiko ya. Iya. Karena apa? Karena tidak akan pernah minus, benar nggak sih? Ya, dan itu pasti uang nganggur ya mungkin ya. Yang uang yang nganggur yang nggak diapa-apain deposito aja. Kalau tabungan mah kecil, tabungan kan cuma 4% bunganya. Nah ngomongin bunga, Kak, itu kan tadi lu bilang bunganya itu per hari ya? Dibayarnya per bulan. Per bulan. Iya, dihitungnya bunga harian. Bunga harian. Iya. Dan lu bisa cek itu, bisa cek nggak sih bunga, misalkan bulan lu kita naruh selama 6 bulan nih,
kita pengen tahu selama 1 bulan 2 bulan bunga lu udah berapa, bisa dicek nggak sih? Bisa, jadi kayak gini, kalau misalnya katakanlah kita tuh kenapa selalu kalau kasih rumus kayak tadi misalnya kakak minta kan, tolong dong hitungin rumusnya berapa, selalu gue hitungnya 30 hari. Jadi pro rata aja, dalam 1 bulan tuh rata-rata tuh banyaknya 30 hari. Jadi kalau lebih 1 hari tinggal tambahin aja 1 hari, jelas gitu loh. Jadi lu misal tiap bulan dapat 500 kali 6 3 juta, jelas Jadi guys. gitu. Terus kita ngomongin tentang deposan. Kita bilangnya deposan ya. Jadi deposan itu adalah orang, ceritain dong kata deposan itu apa sih sebetulnya? Deposan itu Buat nasabah. teman-teman, nasabah khusus untuk deposito. Oke. Kalau untuk bank itu beda lagi ya. Sebenarnya sama aja, ada yang bilang depos. Jadi istilahnya deposan, customer, Iya. Klien, ya itu bahasa-bahasa marketing aja. Oke. Jadi nggak harus spesifik. Oh deposan berarti lu nyebutnya harus untuk khusus nasabah deposito, enggak kayak gitu juga sih. Oke, gitu. thank you informasinya. Kemudian cara untuk maintain deposan tuh kayak gimana sih? Maintain. Biar misalkan uangnya tidak ditarik. Cara lu yang paling tokcer buat mempertahankan deposito di tempat lu kayak gimana sih? Cara mempertahankannya itu ya mungkin gua nggak hanya pada saat gua minta uang gua getol gitu ya ke tempat dia, gua tuh getol nelfonin. Setelah itu habis manis Setelah seperti itu udah buang. selesai menghilang berapa bulan sesuai kontrak deposito dia, enggak. Gua biasanya tuh kita kan ngisi datanya dia tuh ya. Jadi kita juga harus tahu kapan dia ulang tahun, agamanya dia apa. Ngomong lu dingin gak sih? Dingin ya. Kedingin Mungkin banget gua terlalu banyak lemak ya, jadi nggak terlalu dingin. Gua nggak bilang Kak. Terus Enggak lah, mungkin itu kepalanya. mungkin iya juga Jadi sih. harus ditutup. Iya. Terus Itu apa, jadi tadi ya itu yang tadi gue balik tadi gue cerita, jadi gue harus tahu apa sih itu apa, kapan dia ulang tahun. harus tahu ya. harus satu lagi, religion dia apa, bukan kita rasis ya, bukan kita ngomongin Zara lagi, Zara mah merek baju guys. Bawaan gue udah mau belanja. Jadi guys sebetulnya nih abis podcast ini selesai, Kak Yola ini sebetulnya mau shopping. Jadi di otaknya dia udah ada Sarah maksudnya. Iya, jadi Sarah itu maksud agama itu, jadi maksudnya nanti kita kasih bingkisan dia tuh kalau dia Natalan, Lebaran, Imlek gitu. Oke, jadi untuk appreciate kayak momen-momen penting. Iya. Terus lu tau gak sih, kadang-kadang gue tuh nemenin nasabah gue ke salon guys. Sebegitu kah? Dia lagi di kelas nih, lagi gini-gini, gue minta tanda tangan dia, atau dia lagi arisan main volley, itu gue pernah jalanin nemenin. Sampai yang gue pernah ikutan Lion, apa itu Lion Club ya? Lion Club itu jangan salah loh guys, mungkin kalau yang nggak tahu Lion Club berpikir oh itu persatuan apa, pesawat Lion, pramugari gitu. Enggak, gue juga salah pengertian. Jadi Lion Club itu sebuah klub itu di mana tuh perkumpulan orang-orang kaya, orang-orang hebat itu ngumpulin uang untuk kita sosialkan ke kayak misal dulu gue pernah ke daerah Cilincing tuh, pembuangan sampah sama orang-orang terlantar, dan gue mau nggak mau jijik nggak jijik, dia aja yang orang kaya nggak jijik, masa gue yang biasa aja belagu kan. Nah itu gue pernah kayak gitu, sampai segitunya kita tuh terlibat sama dia, dan gue tuh bayar loh ikutan member gitu. Oh ya? Iya, maksudnya bayar iuran ya, bukan karena dia kan ketuanya ya. Terus jadi kita sampai ikut-ikut kayak gitu. Jadi memang lo harus punya nge-treat mereka supaya yang betul. pampers mereka supaya kita harus kayak Bung Lon, di saat dia ngomongin agama yang selain agama kita harus iya aja gitu kan. Sampai percaya nggak, gue pernah ikut ke pengajian Al Azhar guys. Oke. Lo pakai kerudung dong? Iya, gue pakai kerudung, pakai baju panjang. Pakai gamis gitu ya? Iya. Itu harus gue lakuin demi dapat deposito, demi menarik simpatik dia, karena maksud gue ya dia juga baik gitu ya sama gue. Nasabah gue itu rata-rata tuh baik-baik banget, karena ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi bagus juga sih cerita-cerita lu seperti ini, bisa mungkin teman-teman yang nanti marketing di luar yang mau mempertahankan deposannya biar mereka tetap awet sama kita. Cara-cara yang seperti tadi Kak Yola bilang itu cara-cara yang mungkin tapi bisa nggak ada ditiru. ngajakin gue belanja guys, deposan gue. Mungkin kalau gitu mungkin kurang beruntung kali Iya ya. tapi ya diajakin makan oke lah. Makan oke ya. Terus kalau misalkan alasan yang lu bisa ceritain ke teman-teman nih, alasan apa sih lu harus mendepositokan uangnya di Kopnus Pos? Alasan yang pertama tuh apa? Alasan pertama itu ya bunganya lebih tinggi. Bunga lebih tinggi, catat ya. Oke. Ya, satu. Yang kedua, pajaknya lebih kecil. Pajaknya lebih kecil, 10%. Yang ketiga, bantu gue.
Maksudnya? Kan gue punya target. Oh. Jadi gue di sini sekalian iklan gitu kan. Oh iya Yang iya pasti nanti ya. nanti referralnya masuk ke tempat lu maksudnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang pasti deposito di tempat gue itu nggak bakal rugi. Kita pelayanannya pokoknya melebihi dari prioritas bank. Kita menjemput bola. Teman-teman nggak harus datang ke tempat kita untuk ambil billet, aplikasi. Teman-teman kita yang antar billetnya ke tempat teman-teman. Teman-teman mau cair, kalau teman-teman nggak bisa ke tempat kita ya kita yang jemput lagi. Pokoknya full service deh. Di bank kalau yang dibawa yang bukan prioritas nggak akan kayak gitu loh. Kalau di kita mah nggak. Tenang. Oke, fine. Seru juga. Seru. Terus kalau misalkan buat teman-teman nih yang wah kayaknya obrolannya seru banget nih dan gue punya uang banyak nih di bank daripada disimpan aja mendingan deposito. Nah, buat cara untuk mendepositokannya di Kopnus Digi di tempat lu kayak gimana sih? Jadi di tempat Kopnus apakah itu, ada aplikasinya atau lu harus ada. datang ke counternya atau kayak gimana? Jadi gini ya, kalau teman-teman yang nanti setelah ngelihat podcast kita ini nih mungkin tertarik, gue pengen coba deposito di Kopnus gitu kan. Deposito di kita tuh ada dua, jadi ada yang convent itu masih pakai billet. Oke. Yang kedua nih yang terbaru guys, teman-teman bisa Sorry, coba. lu bisa ceritain dulu billet itu apa? Oke. Oh iya ya, billet belum diceritain. Iya, Jadi billet itu ya kalau kita nabung itu kan teman-teman dapat buku tabungan. Jadi kalau billet itu sertifikat billet itu bisa dijaminkan apabila teman-teman mempunyai pengen hutang ke bank atau itu billet itu bisa jadi jaminan. Bisa ya? Bisa. Billet itu nggak bisa sembarang Jadi kayak kita semacam simpan. kalau lu nabung Surat berharga ya judulnya billet itu. Oh, oke. Oh, surat berharga. Jangan main-main, bukan cuma ini billet, ini selembar kertas yang cuma ditulis nominal berapa jangka. Enggak, no. Kalau orang awam nggak tahu itu billet lu gletakin sembarangan, orang yang tahu bisa diagunin itu. Gitu. Jadi di kita tuh ada dua, ada billet yang konvensional, satu lagi Kopnus Digi. Kopnus Digi itu yaitu apa itu? Kopnus Digital. Jadi teman-teman sebuah aplikasi ya? Aplikasi baru. Jadi satu lagi guys, Kopnus Digi itu bunganya lebih besar daripada yang conference. Selisihnya sekitar 0,2% sih, nggak banyak banget. Tapi mungkin kalau orang-orang tempo dulu tuh kalau deposito harus ada barangnya kan. Harus lihat, oh ini loh Pak, Bu, saya udah kasih nih billetnya. Tapi kalau si Kopnus Digi itu kan kita hanya by email ya. Jadi billet itu by email, nggak dalam bentuk fisik. Di email ke email nasabahnya, iya. Tapi mungkin kalau anak-anak muda oke lah ya by email. Tapi kalau orang tua dulu kan nggak bisa ya kayak gitu. Jadi ada dua opsi lah, bisa Digi sama convent. Nah buat teman-teman yang setelah ngeliat podcast ini, gue mau deposito gimana caranya? Tadi ya Kak, jangan lupa cantumin nomor telepon saya, nanti saya kasih tahu, saya ajarin. Jadi kalau yang convent kita tetap harus isi, ya, tapi harus isi aplikasi. Nggak usah teman-teman isi aplikasi, saya yang isi, tim saya yang isi nanti. Teman-teman hanya perlu kirim KTP, kita tukar nomor telepon, kirim KTP semua kita isi. Nanti kita kasih nomor rekening penampungan untuk uang deposito itu jelas ya, duitnya nggak masuk ke rekening kita, ke rekening si Kopnus itu. Yang jelas lu nanti akan bantu dong. Akan bantu, bukan hanya gua dan tim akan bantu. Jadi selain gua ada tim gua ada berapa orang, 4 orang gitu. Jadi nanti begitu udah selesai transfer segala macam, billet jadi, kita antar. Jadi teman-teman tinggal tanda tangan, gak usah repot, datang ke kita. Time is money, oke? Oke kakak. Terus kita agak sedikit ngomongin hal yang sebelum kita mau udahan gak sih? Iya, sebentar lagi ya. Iya sebentar lagi. Tapi gue pengen lu ngasih tahu dong ke teman-teman trik dan kayak semacam tips and trick ke para marketing yang baru, AO yang baru, untuk gimana caranya untuk menjaring nasabah baru tuh kayak gimana sih? Untuk marketing baru? Yes. Mungkin kalau di tempat gue tuh marketingnya udah senior semua ya, tapi nah buat yang baru nih, yang coming soon gue pasti akan nyari yang lebih, ya itu tadi yang gue bilang ya, karena kita di Kopnus tuh banyak nyari anak muda yang berkarya, yang pintar, jadi gue pasti akan nyari pencerahan lah, nyari marketing baru. Anak muda umur berapa sih anak muda itu? Minimal harus umur 20 kan tuh gimana? Kalau untuk di deposito mah terus terang aku nyarinya yang itulah ya, yang punya basic
punya outstanding, nggak nol banget. Jadi ngajarin nggak susah. Minimal orang perbankan kalau harus mau di tempat deposito. Oke, jadi mungkin lu juga ngajarinnya nggak terlalu Nggak susah-susah banget, susah banget gitu. ya. Yang pasti penampilan oke, caranya itu ya mungkin pertama-tama akan kita ajarin ya Oke, itu bagaimana. mungkin lu tadi bilang rapi dulu kali Iya, ya. rapi dulu. Bersih. Penampilan kita tuh harus menarik. Memang kalau untuk marketing depo tuh rata-rata cewek. Kenapa ya? Apa Kalau mungkin si cowok tuh cowok- kurang menarik apa gimana sih? Kalau cowok beda. Bedanya apa? Beda aja bahasa tubuhnya. Enggak, mungkin kalau misalkan lu cewek terus pengen ngajakin nasabah lu cowok, itu nyambung kan. Nah, untuk nasabah cewek mungkin sama cowok itu bisa lebih Ada juga yang kayak Ada ya? gitu. Tapi mungkin kalau cowok itu basa-basinya kurang. kurang. Kalau cowok tulen. Maksudnya gimana? Kalau orang jualan baru itu kan banyak basa-basinya. Oh, harus basa-basi Iya, dulu. basa-basinya nggak cuma 1 jam, bisa 2 jam. Cuma untuk dapetin 100 juta, guys. Catet ya, guys, catet. Tapi lu pernah gak sih basa-basi 2 jam, 3 jam, Pernah, 10 nggak jam dapet. tapi lu gak dapet apa-apa? Nggak Pernah dapet. sih? Dan gue bete. Bete ya? Bete lah. Sering seperti Bete. Sering, nggak sering-sering banget. Orang mah nggak bakal nolak gue lah. Lihat rambut curly, ya kan. Jadi kita harus penampilan dulu. Tapi memang penampilan itu memang Penampilan jangan menor-menor juga lah. nggak boleh ya? Gue pernah soalnya gue tuh ya biasa aja lah ya penampilan gue gini. Dia main ke kantor gue tuh nasabah gue, dia nasabah Citibank. Dia sampai bilang kamu koperasi, tapi koperasi kamu tuh terlalu mewah kata dia. Maksudnya? Gue bingung dikasih mewah salah, terus dikasih yang koperasi yang ece-ece dia bilang unit desa, kan gue bingung kan. Jadi dulu kita punya kantor tuh bagus, kantor kita tuh bagus loh guys. Kalau lu datang bukan koperasi, karena tampilan kantor Kopnus tuh bukan kayak koperasi, keren banget. Nah, terus nasabah. Jadi dia saking mewahnya dia takut katanya. Oh, nge-pair duluan. Iya, nge-pair. Nah, lu ketemu nasabah kan di luar biasanya dong. Terus nasabah lu pernah nggak sih? Gue pengen tahu dong kantor lu tuh di mana gitu kan? Ya pastilah, Sering selalu seperti itu. sering. Ya pasti gue kasih alamatnya lah. Karena gue kalau ada acara Kopnus apa gue selalu undang mereka untuk datang. Cuma karena rata-rata kan nasabah gue tuh orang gedean, dengan kata lain pejabat, pengusaha yang pasti sibuk. Bukan jarang nasabah gue tuh yang ibu-ibunya juga ibu-ibu pejabat yang mungkin mereka dharma wanita ngikutin suaminya gitu. Jadi mereka diundang, dengan mereka diundang kan pasti mereka oh iya gue tahu loh si wujudnya Kopnus tuh ada gitu loh. Jadi mereka juga percaya sama lu ya. Bahkan kapan itu mungkin mereka suka lewat di Kopnus ini lokasi dia, mungkin cuma lewat terus dia foto cetek, saya udah lewat kantor kamu lo percaya kan Pak Bu gitu. Okay. Kalau kita nggak ngasih alamatnya mungkin dia ya itu dia pasti dia di mana sih tuh kantornya gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang karena itu tadi Kak, banyak orang yang ketipu, jadi mereka juga kalau misalkan banyak mau banget. Tapi itu kooperasinya itu lah menurut tadi lu, ya. kalau misalkan koperasi seperti itu kayak gimana sih sebetulnya? Maksudnya? Ya pendapat lu tentang koperasi yang seperti itu kayak gimana sih? Itu aja sih, dia mainin bisnisnya sama kelola bisnisnya sih salah aja, bukan yang nggak bener salah ya. Mungkin niat nipu juga kali di awal. Bisa jadi sih, gue takut salah ngomong Kak. Iya. Ini kan nanti kan banyak yang nonton ya, Iya nanti juga gue sih. jadi viral loh kalau ngomongin koperasi Enggak, lain. jadi mungkin biar teman-teman juga tahu bahwa memang kita tidak menutup mata bahwa koperasi itu memang ada koperasi yang nakal dan koperasi yang Kita itu kok dinilai sama kementerian koperasi kita sehat. alhamdulillah Sehat. sehat. Berarti sudah dicek begitu dong ya? Udah, terus masuk di majalah apa ya waktu itu? Majalah apa sih tentang koperasi lupa Majalah. aku. Apa Gue sih? boleh bantu jawab nggak? Boleh. Majalah Apa nah? Peluang bukan? Iya itu peluang. Majalah Peluang. Ada. Edisi berapa? Mungkin teman-teman bisa cek. Tapi Bisa cek, ada kok di website semuanya tentang prestasi-prestasi apa aja yang udah Kopnus lakuin. Kita pernah masuk Muri juga ya. Muri tuh saking banyaknya rekor Muri ke Kopnus tuh, jadi gue lupa tuh rekornya apa aja, pencapaiannya tuh atas apa aja tuh gue lupa. Soalnya banyak banget guys. sebegitukah ya? Iya. Sebegitu Jadi hebat. don't forget mau deposito call me, jangan lupa ya kakak-kakak nomor telepon saya dicantumin. Nanti dibantu pasti akan ada di sini nih ada di sini, bisa langsung hubungi kakak Yolanda Melani. Nanti kalau misalkan teman-teman AO yang baru atau siapapun yang pingin mendepositokan uangnya atau
bagaimana caranya dia untuk mendapatkan nasabah, bisa langsung hubungi Yolanda Melani. Iya, yang mau Siap jadi dibantu marketing ya. juga boleh loh Kak. Handphone lu setiap Standby 24 jam dan ya. hanya itu ya yang standby 24 jam. Nah satu lagi jangan. Yang mana tuh? Ada, jangan dicantumin Oh, nanti, jangan ya. jangan. Oke guys, itu tadi dia obrolan kita dengan Kakak Yolanda Melani tentang deposito dan ilmu deposito. Jadi gue ulang lagi ya, bahwa deposito itu adalah uang yang diendapkan di suatu tempat dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Tidak bisa diambil di luar jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa sembarangan lu mau cairin. Ya ada 1 bulan, lu bisa nempatin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Dan minimal deposito bisa 1 juta rupiah, itu menurut gua sih agak lumayan ya, nggak terlalu mahal banget ya. Enggak lah. 1 juta lu bisa makan 1 juta biletnya aja berapa dicetaknya? mahal banget ya seperti itu. Iya dong, kalau marketing dari A sampai Z dihitung. Makanya guys kalau mau deposito jangan 1 juta ya, minimal 50 juta kalau perlu. Kata lu 1 juta Enggak, bisa? kalau khusus buat di tempat gue. Oh, tapi untuk buat teman-teman yang mungkin yang baru-baru belajar kerja oke lah. tapi 1 juta kalau misalnya memang gue punya uang 1 juta boleh dong? Boleh. Ya? Oke. Dan kemudian yang kedua adalah bunganya jelas ya. Jadi bunga yang lo akan dapat itu jelas berapa. Yang berikutnya deposito itu memang cocok buat orang yang tidak mau mengambil resiko, karena waktu returnnya itu jelas, kapan akan dikembalikan dan memang tidak akan minus dan tidak akan hilang. Itu dijamin ya. Apalagi kalau misalkan ditempatkan di tempat yang memang benar. Oke. Oh ya, gue lupa nih, di aplikasi KDigiPos itu yang ada depositonya, kita bisa mengetahui bunga berapa yang sudah kita dapat. Oh itu bisa, ya? bisa. Jadi nanti otomatis, jadi kelihatan kalau lu punya deposito, punya tabungan, terutama deposito, kalau tabungan jelas lah ya, karena itu namanya juga KDigiPos itu untuk tabungan digital ya. Jadi kalau lu punya tabungan, deposito konven pun nanti langsung tercatat itu di si Digi itu, walaupun lu nggak bikin deposito Digi ada. Jadi lu bisa ngecek ya, bisa nge-track ya. Bisa. Oke guys, itu tadi dia obrolan yang seru banget tentang deposito bersama Kakak Yolanda. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Habis ini lu langsung cabut. Saya mau shopping? Enggak, maksudnya belum tercapai target, jadi mau jualan lagi guys. Terima kasih semuanya yang udah nonton podcast tentang KDigiPos ya, benar ya? Kopnus Pos ya. Jadi teman-teman kalau untuk lebih lengkapnya mungkin tadi yang seperti gue bilang, silahkan dicek di IG, di website, teman-teman bisa tahu semua tentang Kopnus, bahwa kita itu bukan sembarangan koperasi. Mantap. Oke guys, terima kasih. Saya Radit. Saya Yolanda. Terima kasih. Sampai jumpa.